Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Pusat Informasi Megalitikum yang berada di Bondowoso. Langsung saja kita masuk ke tempatnya ya. Di Pusat Informasi Megalitikum ini banyak sekali situs-situs atau peninggalan-peninggalan bersejarah yang disimpan di Pusat Informasi Megalitikum ini. Nah, sini kan masih banyak sekali ini benda-benda situs bersejarah. Saya akan menjelaskan salah satu dari situs-situs bersejarah ini. Dari sekian banyaknya situs-situs yang ada di Pusat Informasi Megalitikum ini, nah di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu Batu Dolmen atau Batu Dolmen. Penyebutannya saya kurang paham. Menurut informasi yang saya dapat, Batu Dolmen ini ditemukan di wilayah Ujer, Bondowoso. Nah, Batu Dolmen ini merupakan salah satu benda peninggalan purbakala zaman prasejarah ya. Bentuknya itu menyerupai meja seperti yang dapat dilihat. Ini batunya seperti meja, ada kaki-kakinya, itu juga terbuat dari batu. Nah, biasanya di bawah Batu Dolmen ini itu terdapat kuburan atau makom yang berfungsi sebagai untuk melindungi mayat dari kuburan tersebut agar terlindungi dari ancaman binatang buas. Bagian kaki meja ini terbuat dari batu karena atasnya juga batu, jadi harus sama rata. Nah, Batu Dolmen ini merupakan benda peninggalan zaman prasejarah, yakni pada saat zaman era Megalitikum. Nah, pada saat era Megalitikum itu belum mengenal tulisan atau biasa disebut dengan praaksara. Bisa dilihat dalam batu ini tidak ada tulisan sama sekali dalam batu ini, entah itu di bagian kaki-kaki maupun di bagian atasnya ini yang besar ini. Nah, pada zaman itu disebut dengan nirleka, yang berarti nir itu tidak ada, leka itu tulisan. Jadi nirleka itu tidak ada tulisan yang ada di batu ini, karena pada saat itu manusia atau masyarakat itu belum mengenal adanya tulisan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Batu Dolmen ini merupakan benda peninggalan zaman prasejarah, yakni pada saat era Megalitikum. Jadi tidak ada tulisan di batu ini sama sekali, tidak ada tulisan. Fungsi dari batu ini mengapa kok dibentuk seperti meja? Karena kan tadi bawahnya untuk melindungi mayat yang dikubur di bawahnya batu tersebut agar terlindungi dari ancaman binatang buas. Nah, atasnya oleh masyarakat dahulu itu difungsikan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji untuk pemujaan kepada roh-roh leluhur yang dahulu. Nah, dalam batu ini bagian kaki itu diperbanyak, tetapi ini kok cuma 4 ini, saya tidak tahu ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Batu Dolmen ini banyak ditemukan di wilayah Ujer ke Kabupaten Bondowoso. Yang bikin menarik yaitu batu ini selalu mengarah ke arah timur dan barat. Seperti yang dapat dilihat, ini batunya, ini sisi yang mengarah ke timur dan ini sisi yang mengarah ke barat. Mengapa seperti itu? Menurut informasi yang saya dapatkan, arah timur itu mengarah ke
Gunung Ijen Purba. Di sebelah sana ada Gunung Ijen Purba, dan yang sebelah barat ini mengarah ke Gunung Argopuro. Karena mengapa kok dikatakan seperti itu? Karena masyarakat prasejarah itu dahulu masih menganut kepercayaan dinamisme maupun animisme. Nah, kalau batu dolmen di wilayah Pujer itu terbuat dari jenis yaitu andesit basaltis menurut informasi yang saya dapat. Nah, jenis batu ini diperkirakan bekas dari letusan Gunung Ijen Purba yang berdasarkan sejumlah literasi itu mengatakan meletus sekitar 70.000 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang 2024 berarti sudah lama sekali. Dari informasi yang saya dapat, di wilayah Bondowoso itu memang banyak terdapat situs maupun benda-benda peninggalan pada saat zaman prasejarah yang tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Glujugan, Cerme, Uringin, Taman Krocok, Maesan, Telogosari, Pujer, dan mungkin masih banyak lagi. Tapi khusus untuk batu dolmen ini memang terpusat di Kecamatan Pujer. Nah, jumlah dari batu dolmen itu sekitar kurang lebih 75 buah. Tapi dari 75 buah ini, yang 58 buah ini diantaranya di desa Mas Kuning Kulon. Diperkirakan di wilayah tersebut batu dolmen itu masih banyak yang belum terdata, jadi masih sedikit yang terdata di tempat-tempat yang sudah disimpan atau seperti ini pusat informasi megalitikum yang ada di Bondowoso di Kecamatan Glujugan ini. Nah, jenis arkeolog dari batu dolmen atau dolmen ini yaitu kalau menurut pandangan saya sendiri itu merupakan artefak. Mengapa? Karena dilihat dari definisinya artefak sendiri yaitu merupakan benda-benda peninggalan kebudayaan yang dibuat oleh manusia di masa lalu yang dapat dipindahkan dan tidak merusak atau menghancurkan. Nah, ini mungkin tidak rusak ya. Saya juga tidak tahu batunya yang dahulu itu berbentuk seperti apa. Tapi batu besar ini apakah bisa rusak kalau diangkat orang 4 atau beberapa lah itu. Artefak sendiri kan bisa berupa kayu, batu. Ya, ini kan batu, berarti artefak. Kalau menurut saya, kayak saya sendiri. Tapi kalau teman-teman memiliki pandangan lain bisa meninggalkan nanti komen di bawah. Selanjutnya yaitu logam, perunggu atau dan tulang hewan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya sedikit, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau melihat situs-situs lain selain batu dolmen, itu sebenarnya banyak sekali di sini, yaitu ada batu kenong atau yang lainnya. Kalian bisa datang langsung ke pusat informasi megalitikum yang ada di Bondowoso. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like ya video saya. Kalau teman-teman suka, kalau tidak suka ya monggo di dislike saja, itu seleranya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPI di mari, ada SPI jangan lari, anjay.